Halo sahabat pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ya, kali ini kita berhadapan kembali dengan pohon-pohon ini. Ini adalah pohon santiki bergaya grouping, berbatang banyak. Jadi ini memang terdiri dari beberapa pohon. Ada 9 pohon di sini. Pohon ini sudah saya proses dimulai dari merubah desain awal, kemudian mengulang kembali. Pengulangan saya lakukan agak sedikit mundur karena waktu itu udah pohon dalam keadaan udah sampai memecah ke cucur ranting, tetapi saya mundurkan sampai ke ranting, jadi mundurnya dua generasi. Nah, sekarang sudah banyak pembesaran yang terjadi. Ini saatnya saya akan melakukan pembentukan lagi, tetapi sudah dalam level yang lebih maju, yaitu anak ranting. Disinilah saatnya pembuatan kerangka tajuk saya mulai buat pada tahap ini. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya buka tadi. Kawatnya juga udah banyak yang masuk. Bisa dilihat ya di sini ya, mulai struktur anatominya mulai dari percabangan, kemudian dia mecah ke ranting. Mecah lagi ke anak ranting. Nah, ini adalah anak ranting. Inilah nanti yang akan kita bentuk, kita arahkan lagi menjadi sebuah bentuk kelompok tajuk. Jadi setiap perpecahan, misalkan ini adalah ranting, nanti kita akan bentuk kelompok tajuk di sini. Ini adalah ranting, ini adalah kelompok tajuk lagi. Kemudian ini ranting yang utama menuju ke semi mahkota. Di sini kita bentuk nanti semi mahkota, dan ini ranting yang kecil lagi. Kita bentuk kelompok ranting di sini. Ya, ini yang akan saya lakukan adalah semua memilih lagi untuk meneruskan pertumbuhannya atau prosesnya menuju ke perpecahan anak ranting atau level 3. Ya, cabang, ranting, anak ranting. Nah, nanti setelah saya melakukan pemilihan seperti ini, akan saya perlihatkan lagi hasilnya bagaimana. Ya, di sini pencapaian anatomi balance-nya yang kita cari dulu. Ya, kemungkinan setelah level 3 ini kita kawat, itu adalah pengawatan terakhir untuk sekaligus pembentukan tajuk. Dan setelah itu pembuatan level berikutnya, yaitu cucur ranting, akan kita tempuh dengan cara pruning, dengan cara cutting. Biasanya kalau udah seperti ini akan cepat sekali menuju ke perpecahan yang berikutnya, yaitu ke cucur ranting. Oke, saya lanjut dulu prosesnya teman-teman. Nanti saya kembali setelah semua saya pilih. Ini sudah selesai teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan barusan adalah memilih ranting-ranting mana yang sekiranya nanti bisa diteruskan untuk proses berikutnya. Tentunya masih banyak koreksi-koreksi juga. Pohon masih terlihat terlalu melebar, kurang kompak. Nanti akan saya seleksi lagi, sekaligus dilakukan pengawatan. Yang paling utama adalah seperti biasa sering saya sharingkan bahwa membuat bonsai itu prosesnya memang bertahap-tahap. Baik itu proses pengolahan pertumbuhannya maupun proses pencapaian desainnya yang maksimal. Ya, jadi pada setiap penanganan ini saya melakukan pengolahan terhadap pertumbuhannya.
Yang pertama saya melakukan pembenahan dulu 9 pohon ini posisinya bagaimana. Nah, itu di awal pertemuan saya dengan pohon ini bisa dilihat di sini banyak tarikan-tarikan kawat ini. Ini sebenarnya berfungsi untuk menarik atau mengarahkan masing-masing batang-batang dari bonsai banyak ini atau dari pohon yang banyak ini. Jadi pada waktu pertama mungkin ada yang posisinya dia masih miring ke kiri, miring ke kanan atau tidak terlihat atau apa. Nah, ini kita betulkan dulu. Dimulai dari yang utama pasti adalah batangnya dulu. Jadi batang itu diperiksa baik itu pohon single maupun pohon berbatang banyak seperti ini, tetap kita harus mengkoreksi dulu batangnya. Ini karena pohonnya terlalu tua, sudah sangat tua, maka teknik saya adalah teknik penarikan ini. Sekarang udah kurang lebih 1 tahun pohon ini. Saya akan mencoba untuk membuka. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini tidak ada pergeseran. Mungkin bergeser setengah senti aja, ini bisa dilihat ya. Jadi teknik tarik tetap akan berfungsi dengan baik, sama seperti dengan teknik pengarahan dengan melilit kawat. Yang ini juga ya ada pergeseran sedikit sekali, hanya setengah senti. Jadi dengan ditarik sama saja, pohon tetap ataupun batang yang tua ini tetap mau nurut. Ini ada satu lagi, saya akan potong. Ya, ada sedikit berubah di sini ya, kurang lebih 1 senti, nggak masalah. Yang penting dia udah nurut. Ya, melihat kondisi awal yang memang masih perlu ada pengarahan di sana sini beberapa batang pohon tentang posisinya. Ada yang saya tarik dengan teknik ditarik kawat seperti ini. Ada pula yang saya lilit kawat. Jadi sekarang mungkin bisa dilihat. Ya, ini ada yang saya lilit kawat untuk meluruskan. Kemudian cabang ranting pasti saya melilit kawat untuk membuat arahan-arahan. Ya, tetapi yang ingin saya bicarakan di sini adalah masalah batangnya dulu. Nah, sekarang posisi batangnya sudah dari 9 pohon ini sudah terasa seirama. Ya. Sudah enak posisinya. Nah, ini yang saya maksud dengan memproses. Kemudian mengarahkan cabang dari awal juga sudah saya arahkan, ya. Ini banyak sekali waktu itu cabang-cabangnya yang nggak karu-karuan, yang saling silang ataupun bahkan kemungkinan akan tumbuh kemudian terlalu dalam, terlalu padat, itu kita kurangi. Ya, sekarang diharapkan sudah menampakkan masing-masing pohon akan menampakkan sebuah kehidupan. Itu yang paling penting ditampilkan di dalam pohon ini, di dalam pohon grouping. Ya, jadi tetap prinsipnya sama. Ini adalah semua kekuatan tumbuh yang hidup berdampingan. Kemudian bagaimana kita bisa mengeksplor masing-masing kekuatan tumbuh tersebut. Tetapi konsepnya adalah kekuatan tumbuh ini adalah berupa pohon, bukan berupa cabang ya. Satu pohon ini akan saya rangkai menjadi kehidupan dia sendiri. Kemudian satu pohon yang lain juga saya rangkai menjadi satu kehidupan sendiri. Bahkan yang di belakang ini kalau dia memang harus hidupnya condong ke belakang karena mengejar matahari, kita lakukan hal tersebut ya. Nah, inilah pohon grouping. Artinya kita merangkai beberapa karakter tumbuh, kita merangkai beberapa gerak tumbuh atau gaya tumbuh menjadi satu kesatuan yang harmonis, satu kesatuan yang indah. Batang utama ya diharapkan tampil dominan sebagai pemimpin
Ya, bisa dilihat pada waktu kita melihat pohon ini, kita pasti terujuk pada batang utama dulu. Nah, itu center of interest yang saya bangun supaya perhatian kita menuju ke batang utama. Mahkota juga tampil dominan di antara yang lain. Ini mahkota utama. Kemudian ini adalah lagi mahkota dari pohon kedua, ini mahkota dari pohon ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, ya, ini pengarahan cabang sudah tidak saya lakukan karena memang dari awal sudah dilakukan. Sekarang saya akan mengarahkan ranting dan anak ranting untuk membentuk kelompok tajuk. Ya, ini harapannya adalah pengawatan yang terakhir. Setelah itu saya akan melakukan cutting untuk membuat tajuknya karena kerangkanya sudah saya siapkan sekarang ini. Kita ikuti prosesnya, teman-teman. Ini saya sudah mulai melakukan penataan ulang, membuat kerangka tajuk. Ya, jadi ini adalah yang kedua pembuatan kerangka tajuknya, karena udah saya lakukan pada proses sebelumnya. Yang pertama. Di dalam membuat bonsai, saya selalu mempunyai pegangan prinsip, yaitu bagaimana caranya supaya ketika kita presentasikan, bahkan orang awam pun bisa mengerti, bisa menikmati. Ya, disitulah banyak sekali pola pikir rasional, pola pikir yang biasa umum. Saya memasukkan beberapa logika alam yang semua orang akan merasa bahwa ini memang logis. Ya, seperti banyak contoh yang pernah saya sampaikan, bahwa misalkan kita mempunyai bahan bonsai dengan keringan berada di sebelah kiri, kemudian ketika kita harus menata menjadi bonsai, kita arahkan kehidupan ke sebelah kanan. Nah, hal-hal logis seperti ini yang selalu saya kepingin presentasikan di dalam semua karya-karya saya. Ya, karena saya selalu berpikir bahwa bonsai adalah karya seni yang melibatkan objek benda hidup, yaitu tanaman, yaitu pohon. Oleh karena itu, kelayakan hidup ataupun logika ataupun pola-pola tumbuh pada sebuah pohon banyak sekali saya implementasikan di dalam karya saya. Nah, disitulah harapan saya sehingga orang awam pun bisa mengerti, bisa paham dan bisa menikmati karya saya. Jadi mohon maaf kalau di pameran mungkin karya saya mendapat apresiasi kurang bagus. Yang orang pertama yang saya salahkan adalah diri saya sendiri, karena saya tidak bisa mempengaruhi orang untuk menilai pohon saya ataupun karya saya bagus. Nah, jadi apapun itu, saya harus mempresentasikan sebuah karya yang memang bisa dinikmati. Jadi apabila mendapat predikat ataupun mendapat nilai kurang bagus, berarti saya kurang bisa mempresentasikan. Itu yang selalu saya pegang. Sehingga apapun itu saya bisa mempertanggungjawabkannya lewat lewat hasil karyanya. Jadi kalau misalkan kita akan mengupas sebuah karya saya, maka
sayalah orang yang bertanggung jawab terhadap karya saya. Sayalah orang yang bisa menjawab segala sesuatu yang melibatkan konsep-konsep yang saya anut. Nah, kembali ke pohon ini teman-teman. Ini adalah sekali lagi pohon grouping yang sudah saya pegang atau saya proses kurang lebih hampir 1 tahun kalau nggak salah. Ya, sampai dengan tahap yang sekarang ini saya sudah berhasil mencapai proses yang cukup lumayan jauh, yaitu proses menuju ke perantingan yang level 4, cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting. Tetapi karena ini memang pohon yang tidak mudah sebenarnya untuk istilahnya dirangkai atau diproses, karena melibatkan banyak sekali pohon. Ya, saya beruntung mendapatkan bahan ini sudah dalam kondisi yang memang mereka bersatu, sudah bersatu, menyatu. Jadi ini adalah contoh sebuah kehidupan yang perlu ditampilkan, bahwa keseragaman di dalam kelompok, sebuah konsep-konsep grouping sangat perlu. Keseragaman apa? Yaitu keseragaman kekompakan mereka tumbuh. Ya. Masing-masing pohon ini mempunyai sumber kehidupan masing-masing. Tetapi ketika mereka disatukan, mereka mempunyai kehidupannya masing-masing. Ya. Kemudian kita harus menyatukan di dalam satu bentuk ataupun satu kelompok desain yang bisa menyatukan, misalkan pohon ini ya 9 pohon ini. Nah, itu yang tidak mudah. Apalagi dalam jarak yang berdekatan seperti ini, memperhitungkan membuat perantingan, kemudian memperhitungkan lagi arah sinar matahari agar masing-masing tajuk bisa dengan baik mendapatkan sinar matahari. Itu sama sekali tidak mudah. Tidak semudah pohon tunggal yang mempunyai cabang, yang mempunyai batang satu kemudian bercabang-cabang. Tetapi ini justru berbeda. Ini batangnya banyak, kemudian dia juga bercabang-cabang. Nah, itulah sulitnya. Maka koreksi-koreksi setiap kali penanganan sangat perlu. Kadang-kadang ada yang terlalu besar, ada yang terlalu menghalangi, sehingga kita harus memberikan ruang, terus koreksi. Nah, itulah kesulitan pohon grouping. Kemudian kita harus memunculkan sebuah nuansa. Ya, bukan lagi kehebatan sebuah pohon yang hidup di alam, tetapi kehebatan sekelompok pohon yang hidup di alam. Di sini perbedaannya sangat jauh. Sangat jauh. Kita harus bisa mempresentasikan seperti tadi. Saya katakan saya telah beruntung mendapatkan keseragaman ini. Apabila ini teksturnya berbeda aja satu sama lain, udah beda, kesannya udah beda. Ya, apalagi varian daunnya berbeda. Yang di sini bulat, yang di situ lonjong, yang di situ apa? Wah, itu jelas nggak mengena sama sekali. Konsep pohon kelompoknya nggak mengena. Ya. Oke teman-teman, ini saya mungkin cukup dulu konten kita kali ini. Ya, tadi sedikit saya men-sharingkan bagaimana perasaan saya atau bagaimana tujuan saya berkarya tentang membuat sebuah karya bonsai. Itu menurut saya sebaiknya bahkan orang awam pun bisa mengerti, karena memang yang kita sajikan adalah logika, yang kita sajikan adalah common sense.
apa-apa yang masuk akal di alam. Oke, terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Nanti 2 konten yang pertama, linknya akan saya share di deskripsi. Supaya bisa dilihat dari awal saya menangani pohon ini sampai dengan perkembangan sekarang ini bagaimana. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.